Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Aksi demo ratusan buruh dari Serdang diblokir polisi. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas 1 Medan kembali lakukan swab massal. Peluang usaha di tengah pandemi COVID-19. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, sekitar 200-an massa buruh asal Deli Serdang gagal masuk kota Medan saat hendak berunjuk rasa Omnibus Law dan tidak naiknya upah tahun 2021. Para buruh tersebut dihadang oleh polisi dan tidak bisa masuk untuk berunjuk rasa di kantor DPRD Sumut dan kantor Gubernur Sumatera Utara. Sekitar 200-an buruh yang hendak melakukan unjuk rasa menolak Omnibus Law dan tidak naiknya upah 2021 di seluruh Indonesia disuruh putar balik oleh polisi. Hal ini terjadi di perbatasan kota Tanjung Morawa dan Medan di Jalan Sisingamangaraja kemarin sore. Selain di kawasan tersebut, kepolisian juga memblokir arus aksi unjuk rasa di kawasan industri Medan. Akibat pemblokiran ini, massa buruh yang akan melakukan aksi demo di kantor DPRD Sumut dan kantor Gubernur Sumut akhirnya bubar dan hanya sebagian massa yang tiba di kota Medan. Dengan adanya pemblokiran ini, Willy Agus Utomo, koordinator aksi, mengecam pihak kepolisian yang telah melakukan pembungkaman terhadap aspirasi rakyat. Dalam hal ini, kelompok buruh telah mengirimkan surat ke polisi namun dihadang dalam melakukan aksi unjuk rasa di Medan. Dipusatkan di Medan di kantor Gubernur Sumatera Utara dan kantor DPRD Sumatera Utara. Tuntutan kami secara nasional adalah, satu, kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar mengeluarkan Perpu mencabut Undang-Undang Omnibus Law. Karena kami anggap Omnibus Law mengebiri hak-hak buruh, memiskinkan buruh, dan itu merupakan undang-undang zolim bagi kami. Yang kedua, tuntutan kami adalah kami menolak tegas surat edaran Menteri Tenaga Kerja yang menyatakan upah minimum provinsi dan kabupaten kota untuk tidak naik tahun 2021. Ini lebih tidak berperi kemanusiaan lagi, karena kami anggap buruh di Sumatera Utara sudah sangat hidup menderita, sudah sangat upah murah. Jadi kami minta kepada Gubernur Sumatera Utara agar mengabaikan surat edaran itu. Kami tagih janjinya yang katanya akan memartabatkan masyarakatnya, rakyatnya di Sumatera Utara. Untuk itu kami akan menolak. Atas insiden pemblokiran aksi unjuk rasa ini, kelompok buruh Sumatera meminta Kapolda Sumut untuk mengusut tuntas upaya pembungkaman aspirasi ini. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polsek Perbaungan berhasil meringkus seorang pelaku pencurian sepeda motor diparkir di areal masjid saat pemilik sedang sholat maghrib di Masjid Nurul Huda di Jalan Kabupaten, Kelurahan Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan, Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Aksi pelaku pun terekam kamera CCTV. Beginilah aksi pelaku berinisial A 33 tahun, warga Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Terekam CCTV masjid saat melakukan pencurian sepeda motor Honda Trail jenis CRF milik Bayu Sigit, warga Desa Jatimulyo, Kecamatan Pengajahan, Serdang Bedagai. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlebih dahulu merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T, dan setelah berhasil menghidupkan motor tersebut, pelaku kemudian membawa pergi. Setelah ibadah maghrib, korban memberitahukan kepada pengurus masjid bahwa sepeda motornya telah hilang. Melihat rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil meringkus pelaku tidak jauh dari kediamannya. Dari penyelidikan polisi, pelaku melakukan aksinya bersama satu orang rekannya berinisial AB dan kini masih dalam pencarian. Di wilayah Polsek Perbaungan, ya, Kecamatan Perbaungan, hari Selasa minggu lalu, tanggal 27, itu sekitar pukul 18.30, ya. Jadi korban pada saat itu sedang sholat maghrib, ya. Setelah sholat maghrib selesai, korban
keluar masjid melihat motornya sudah hilang. Kemudian anggota kami melaksanakan penyelidikan dan memperoleh petunjuk dari CCTV masjid. Alhamdulillah terekam wajah daripada pelaku, ada 2 orang ya. Terus kita lakukan penyelidikan di lapangan, ternyata pelaku juga merupakan warga di Perbaungan, seputaran rumahnya, jadi masih di daerah Perbaungan juga, lagi duduk-duduk, kita langsung lakukan penyergapan. Ini pelaku ada berapa orang? Terekam CCTV ada 2 orang. Ya, ada 2 orang, yang satu lagi dalam pengembangan dan pengejaran, inisialnya AN. Kebetulan perannya dia untuk menjualkan. Tapi pada saat melakukan, dua-duanya ikut ada di TKP. Saat ini polisi telah mengamankan barang bukti berupa kunci T dan 1 buah masker yang digunakan pelaku. Sedangkan untuk sepeda motor korban belum ditemukan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, personel Satlantas Polres Labuan Batu membagikan ratusan vitamin dan masker kepada masyarakat dan pengguna jalan setiap harinya pada operasi Zebra Toba yang berlangsung sejak 26 Oktober hingga 8 November 2020. Jajaran Satlantas Polres Labuhan Batu membagikan ratusan vitamin dan masker kepada masyarakat dan pengguna jalan yang melintas di depan Mapolres Jalan MH Tamrin Rantau Parapat Labuhan Batu, Sumatera Utara. Tidak sedikit pengguna jalan, baik pengendara sepeda motor dan mobil yang tidak mengikuti protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker saat mengendara, sehingga petugas menyetop dan memberi teguran kepada pengendara. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan, dalam operasi Zebra Toba ini, pihaknya tidak mengutamakan tindakan terhadap pelanggar lalu lintas, namun lebih mengedepankan teguran dan sosialisasi, salah satunya kegiatan yang bersifat humanis yakni membagikan vitamin dan masker kepada pengguna jalan. Sama-sama operasi Zebra 2020, di mana sebenarnya untuk kegiatan ini beratnya adalah pada penegakan hukum di bidang lalu lintas. Namun berdasarkan petunjuk dari Bapak Kapolri bahwa untuk penegakan hukum dikesampingkan. Jadi lebih mengedepankan tindakan-tindakan yang sifatnya persuasif dan sosialisasi pada masyarakat. Mengingat bahwa saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Salah satu bentuk kegiatan yang sifatnya humanis yang dilaksanakan oleh jajaran kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas adalah membagikan vitamin dan masker yang tadi pagi sudah kita lakukan dan terus akan kita lakukan sampai dengan selesainya operasi Zebra ini. Pada pagi hari ini kita membagikan masker sebanyak 500 lembar itu beserta dengan vitamin C yang mendukung untuk menguatkan imunitas bagi masyarakat. 300 butir vitamin C dan 500 masker dibagikan kepada pengguna jalan pada operasi Zebra Toba yang dimulai sejak akhir Oktober hingga awal November 2020. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, meski sudah meningkatnya angka kesembuhan COVID-19 di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas 1 Medan kembali melakukan swab massal kepada puluhan warga Kota Medan secara gratis. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit atau BTKLPP Kelas 1 Medan kembali melakukan swab massal pada puluhan warga Kota Medan di kawasan Jalan Wahid Hashim, Kecamatan Medan Baru. Tes swab ini dilakukan secara gratis bagi seluruh warga Sumatera Utara yang sudah melakukan pendaftaran gratis secara online untuk mengikuti tes swab tersebut. Tentunya kegiatan ini juga untuk memutus penyebaran COVID-19
Meski Satgas COVID-19 Sumatera Utara telah mencatat sudah sebanyak 82% angka kesembuhan pasien COVID-19 di wilayah Sumatera Utara. Untuk swab massal hari ini, BTKLPP kelas 1 Medan membatasi orang yang ingin periksa, guna untuk menghindari kerumunan dan menerapkan protokol kesehatan. Selain di Kota Medan, pihaknya juga telah melakukan uji usap ini di beberapa daerah seperti Binjai, Deli Serdang, Karo, Siantar, dan beberapa kota lainnya di Sumatera Utara. Untuk hasil swab baru dapat diketahui setelah 5 hari melakukan pemeriksaan tersebut. Kita buatlah sekarang selama bulan November ini, setiap Senin kami melakukan screening swab massal seperti ini. Dengan targetnya itu 75 dan pendaftarannya kita lakukan secara online. Nanti itu setiap hari Jumat kita share linknya di Facebook, di laman Facebook BTKL. Jadi orang-orang bisa daftar situ, 75 orang yang bisa mendaftar di situ. Silakan datang di hari Seninnya. Jadi, pemeriksaan swab massal gratis ini dilakukan setiap minggunya di bulan November 2020 ini dengan kuota 75 orang per minggu. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya pemirsa, untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19, pemerintah Kabupaten Karo mengimbau masyarakat, baik pengunjung maupun pelaku wisata untuk mematuhi protokol kesehatan. Bagi yang tidak mematuhi protokol kesehatan, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan penyebaran COVID-19, khususnya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pemerintah Kabupaten Karo mengimbau masyarakat baik pengunjung maupun pelaku wisata untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dalam hal ini, pelaku wisata sudah mulai sadar untuk menerapkan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan yang dilakukan yakni memastikan pengunjung yang datang memakai masker, menyediakan tempat pencuci tangan, dan menjaga kebersihan, serta membatasi jumlah pengunjung yang datang dan menerapkan jaga jarak kepada setiap pengunjung. Kita cuma menyediakan ya begitu pelaku pendatang datang kita harus cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Kak, melihat antusias masyarakat memang ada peningkatan nih Kak di libur saat ini? Beberapa minggu ini udah ada peningkatan Bang, cuman kita membatasi pengunjung yang datang. Sementara itu, menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, setiap masyarakat wajib mematuhi protokol kesehatan. Dan hal ini sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan. Untuk setiap pengunjung wajib memakai masker dan sesering mungkin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, akan diberikan sanksi dan tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Ya, terima kasih ya. Kita menghimbau masyarakat bahwa Kabupaten Karo salah satu unggulannya adalah objek wisata. Bahwa Kabupaten Karo itu sangat mengharapkan semua pelaku wisata di daerah ini tetap menjaga protokol COVID-19 dengan mengatur jarak, memakai masker, menggunakan sanitizer, dan semua ikuti protokol COVID. Dan begitu juga bagi pengunjung wisata yang ke Karo, agar sama-sama kita menjaga supaya tidak bertambah di daerah kita ini kena virus COVID-19 yang terakhir hari Minggu kemarin sudah mencapai 266. Penerapan protokol kesehatan ini diharapkan dapat mengantisipasi lonjakan penyebaran COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, pemerintah Desa Tanjung Marulak meresmikan Pondok Lansia Mawaddatul Ridho. Peresmian dilakukan sederhana bersama dengan masyarakat, alim ulama, dan tokoh masyarakat. Masyarakat Desa Tanjung Marulak, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, beserta pemerintah desa setempat meresmikan Pondok Lansia. Acara peresmian diawali dengan melakukan doa bersama dan dilanjut dengan syukuran serta melaksanakan gunting pita secara simbolis yang diikuti oleh masyarakat
alim ulama, beserta tokoh masyarakat. Namun sampai saat ini, Pondok Lansia Mawadatul Ridho belum memiliki fasilitas yang memadai dan masih membutuhkan perhatian dari pemerintah karena Pondok Lansia ini satu-satunya pondok lansia yang ada di daerah Hulu Batangpane. Kepala Yayasan Pondok Lansia Mawadatul Ridho menyampaikan, pembangunan pondok lansia ini dibangun sejak tahun 2019 secara bertahap dan selesai di tahun 2020. Sedangkan fasilitas pondok masih belum lengkap. Yang ada hanya 6 pondok untuk panti jomponya dan juga musolanya. Jadi Pak, ini dibangun kapan ini Pak? Dibangun pada tahun 2020 bulan 9 sampai selesai. Selain itu, salah seorang tokoh masyarakat mengatakan dirinya sangat bersyukur atas adanya pondok lansia di desa ini karena para lansia bisa lebih fokus untuk melakukan ibadah. Jadi tujuannya Pak, para lansia di sini biasanya adanya panti jompo mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Semutar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pandemi yang kini melanda hampir di seluruh dunia membuat perekonomian ikut terguncang. Meski saat ini telah melakukan fase adaptasi kebiasaan baru, roda ekonomi belum sepenuhnya berputar, sehingga masyarakat pun harus bisa berpikir lebih keras agar kondisi finansial tetap stabil. Namun di sisi lain, keadaan ini mungkin jadi waktu yang tepat untuk membuka usaha secara mandiri. Berikut aneka peluang usaha untuk menambah penghasilan di tengah pandemi. Budidaya porang ternyata menjadi peluang usaha menjanjikan di tengah pandemi COVID-19. Tanaman penghasil umbi yang bisa dimakan dan dapat tumbuh di lahan terbatas membuat pembudidayanya meraup untung jutaan hingga miliaran rupiah. Saking menjanjikannya, budidaya porang ini dilirik oleh komunitas porang ampunan Sumatera Utara di Padang Sidimpuan. Pada Agustus kemarin, penanaman porang perdana dilakukan bersama Dinas Pertanian. Dari masa tanam hingga panen, tanaman porang membutuhkan waktu 6 bulan. Meski terbilang lama, namun keuntungan hasil porang cukup menjanjikan. Bayangkan saja, dari modal 150 hingga 200 juta rupiah per hektar, bisa menghasilkan 1 hingga 1,4 miliar rupiah. Mahalnya harga porang karena termasuk sebagai salah satu komoditas primadona di pasar internasional, seperti Jepang, Vietnam, Korea, dan lainnya. Umbi pada porang digunakan sebagai pengganti beras. Biasanya disebut beras porang. Selain itu, bisa juga dijadikan tepung, dimanfaatkan sebagai bahan baku kosmetik, lem pesawat, pembalut wanita, ataupun obat. Meskipun saat ini kita berada di fase adaptasi kebiasaan baru, namun roda ekonomi belum sepenuhnya berputar, sehingga masyarakat pun harus bisa berpikir lebih keras agar kondisi finansial tetap stabil. Seperti petani di Desa Kutambaru, Kecamatan Tigenderket, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, memilih beralih ke budidaya salak. Salak merupakan tanaman yang mampu bertahan dibanding dengan tanaman lainnya. Selain itu, tingkat permintaan pasar akan buah salak ini sangat tinggi. Ladang salak ini milik Kamperas Terkelin Purba dengan tanah seluas 7 meter persegi yang berada di kaki Gunung Api Sinabung. Kamperas Terkelin Purba menanam berbagai jenis salak, mulai dari salak madu, salak super, dan salak Bali. Kamperas Terkelin Purba mengatakan bahwa di masa pandemi COVID-19 saat ini, salak juga mampu bertahan dengan harga yang relatif stabil, yakni 9 atau Rp10.000 per kilogramnya. Bahkan, dirinya mengaku kewalahan untuk menutupi permintaan pasar yang meminta buah salak sebesar 10 ton per minggunya. Maka dari itu, dirinya mengajak masyarakat sekitar untuk berbudidaya salak. Dengan demikian, petani dapat bangkit kembali dari keterpurukan di bencana non-alam COVID-19. Tim Liputan melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, Disbudpar Kota Bandung mengajukan relaksasi terhadap sejumlah arena bermain untuk remaja dan dewasa saat penerapan adaptasi kebiasaan baru yang diperketat di Kota Bandung. Berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan Disbudpar, sebanyak 16 arena bermain di Kota Bandung dinilai telah layak untuk direlaksasi karena telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung mengajukan relaksasi atau pelonggaran terhadap sejumlah sektor. Salah satunya yakni sektor tempat hiburan, dalam rangka mempersiapkan adaptasi kebiasaan baru. Penerapan relaksasi tempat hiburan di Bandung dimulai dari pembukaan arena bermain untuk remaja dan dewasa yang ada di sejumlah pusat perbelanjaan. Kasih Pembinaan Jasa Usaha Pariwisata Disbudpar Kota Bandung, Edward Palindungan, Selasa 3 November mengatakan penerapan relaksasi di arena bermain telah diajukan kepada Wali Kota untuk kemudian diputuskan dalam rapat koordinasi pimpinan daerah. Menurut Edward, berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan Disbudpar Bandung, sebanyak 16 arena bermain di Kota Bandung dinilai telah layak untuk direlaksasi karena telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Arena bermain itu yang untuk remaja dan dewasa. Nanti kita coba kita akan ajukan untuk relaksasi, tapi mungkin karena peninjauan juga udah beberapa kita tinjau, mungkin dari teman-teman juga ada yang ikut waktu itu. Nah, nanti bagaimana keputusannya tetap kan dari pimpinan yang memutuskannya. Edward menambahkan, Disbudpar Kota Bandung tengah menyusun persyaratan untuk mengatur protokol kesehatan sesuai standar saat arena bermain resmi direlaksasi. Secara bertahap, pemerintah Kota Bandung akan melakukan relaksasi di masing-masing sektor dengan rekomendasi yang disetujui gugus tugas penanganan COVID-19 guna menggeliatkan kembali kegiatan ekonomi di Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardian Syah Al-Afghani, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.